veteran itu adalah suatu peristiwa keveteranan. Apa itu peristiwa keveteranan? Itu siapa yang ikut bergaul, gerilyawan yang sama-sama TNI waktu itu, atau APRI waktu itu ya, angkatan perang, itu dapat gelar veteran pejuang kemerdekaan. Gelar yang tertinggi itu bagi veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ada perintah dari Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah, rebut Irian. Direbut ya gitu. Dengan perintah namanya Trikora. Perintahkan Bung Karno, gagalkan itu, dan berhasil juga waktu itu ya. Namanya perintahnya Dwi Kora. Yang terlempar di sana yang pertama kali itu itu masuk veteran pembela Seroja. Okay. Saya 2 kali sana. 2 kali dia. Ya berarti ikut di. Saya kemudian kompi menggempur PGRS di Kalimantan Barat. Pasukan gerilya Sarawak gitu. Kalimantan Barat. Tugas sana, perang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan di spesial di hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa dan menjadi panutan kita semua, dan kita akan mendengar dari beliau petuah-petuah tentunya. Dari beliau adalah narasumber kita hari ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia NTB. Beliau adalah Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Abdul Qadir SIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya, tetap semangat ya. Ya. Enggak boleh luntur semangat. Enggak boleh luntur gitu ya. Baik untuk kehidupan maupun untuk negara dan bangsa. Iya ya. Jadi kalau kita bicara dengan TNI memang harus, walaupun beliau sudah sangat umurnya sekarang berapa Pak usianya? Umur 80 tahun lebih 2 bulan. 80 tahun 2 bulan ya. Tapi semangatnya masih tetap harus remaja semangatnya. Harus Nah, mungkin banyak yang tidak tahu Pak, terutama mungkin generasi muda kita saat ini. Apa sebenarnya veteran itu? Ya, terima kasih ya. Memang saya sendiri banyak menemukan orang baik generasi muda maupun yang sepuh ya. Umumnya mengatakan veteran itu pensiun tentara. Jadi pikir yang pensiun tentara itu semua veteran gitu ya. Umumnya orang gitu ya. Padahal beda ya. Gitu. Jadi tidak semua pensiunan itu veteran. Bukan, nggak bisa. Okay. Jadi veteran itu diatur organisasinya itu oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia sejak tahun 57. 50 tahun 50. Iya, undang-undangnya itu. Terakhir diperbaiki Undang-Undang Veteran itu nomor 12 tahun 2000, nomor 15 tahun 2012. Terakhir ini disempurnakan ya. Karena perkembangan dulu veteran hanya ada 2 jenis, sekarang sudah ada 4 jenis sekarang. Oh, ada 4 jenis. Ya. Jadi veteran itu adalah definisinya ya. Dalam undang-undang itu berbunyi begini. Veteran adalah organisasi organisasi bagi warga negara Republik Indonesia yang ikut berjuang, bertempur, merebut, menjaga dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia Sabang sampai Merauke yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan tambahan sama Undang-Undang 45 ya. Pancasila dan Undang-Undang 45 itu. Dalam upaya bertempur itu mereka itu bergabung dalam persatuan bersenjata resmi yang diakui negara. Dan musuhnya orang asing. Jadi bukan misalnya sama-sama warga negara bukan? Oh, bukan.
Jadi yang bertempur ya mempertahankan negara itu musuhnya asing, Orang asing. orang asing yang akan merusak atau mengganggu atau merebut negara kita ini. Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertempur. Bukan TNI, warga negara. Warga negara. Iya. Jadi tidak Yang hanya gabung dalam TNI, ya Oh, gitu. Kalau bukan tentara apa? Jadi tukang bawa sapu namanya atau bawa makanan ya. Iya. Warga negara. Oh. Tapi bergabung dalam kesatuan senjata resmi Ikut, TNI, iya, Jadi iya. kan TNI, Iya. bergabung di TNI. Dan TNI itu tidak semuanya, TNI yang dapat tugas menghadapi musuh itu, bergabung di situ dia. Iya. Oh, jadi tidak hanya anggota TNI saja gitu ya, misalnya masyarakat Indonesia yang ikut Iya. berjuang juga, Iya. jadi veteran juga. Tapi bergabung resmi ya Ikut resmi di gitu dalam ya. kesatuan bersenjata itu. Walaupun misalnya ya artinya membantu tadi, misalnya yang membantu makanan apa, ya, termasuk veteran mereka iya. juga. Namanya tukang bawa surat namanya ya, Iya, iya. antar kesatuan supaya nggak kelihatan kan. Iya, iya. Tapi dia resmi diakui oleh kesatuan itu. Oh gitu ya, ya. Jadi selama ini kita berpikir veteran itu dia anggota TNI gitu Kalau ya. anggota TNI pensiun itu namanya purnawirawan. Purnawirawan. Ya. Ya. Organisasinya Heeh. PABRI, Pabri ya, oh iya betul. Satuan Purnawirawan ABRI. Jadi Nah. veteran itu adalah suatu peristiwa keveteranan. Apa itu peristiwa keveteranan? Itu tadi yang di Indonesia diakui ya, Iya. peristiwa pertempuran keveteranan itu pertama-tama tanggal 17 Agustus 45 sampai dengan 29 Desember 49. Perang kemerdekaan 1, Iya. perang kemerdekaan 2. Itu siapa yang ikut bergaul, gerilyawan yang bersama-sama TNI waktu itu, Iya. atau APRI waktu itu ya, angkatan Iya. perang, itu dapat gelar veteran pejuang kemerdekaan. Veteran pejuang Iya. kemerdekaan. Itu ribuan itu, padahal yang berjuang itu tentara, rakyat banyak, organisasi masyarakat, Iya. ulama, macam-macam itu. Tapi diwadahi dalam kesatuan senjata resmi, bukan liar gitu. Iya, iya, iya. Ya, Itu jadi, gelar yang tertinggi itu bagi veteran. Veteran pejuang veteran pejuang. kemerdekaan Republik Indonesia. Itu istilahnya yang paling tinggi lah Ya, namanya. dari segi kualitas saja, Kualitas. pertahanan merebut soalnya kan, Iya, iya. proklamasi mempertahankan, dia bertempur Iya, iya. gerilya sampai Belanda mengakui dalam konferensi meja bundar itu KMB. Iya, iya. Nah, itu kan Itu pejuang, Pejuang. golongan 1. golongan 1. Peristiwa pertananan yang kedua yang diakui oleh negara, waktu itu Belanda tanggal 29 Desember 49 itu sudah menyerahkan Indonesia Ya. kepada negara Indonesia, Iya. Belanda ada. Tapi satu ditinggal, Irian Barat waktu itu namanya. Iya, Irian Nah, sekarang Barat. Papua Barat Papua itu Barat, ya. iya. Itu Nanti- waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Ya, belum diserahkan. Belum salah. Nanti suatu saat akan diserahkan. Tapi sampai tahun 60 enggak diserahkan lagi. Oh. Kemudian ada perintah dari Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah, rebut Irian. Direbut. Ya, gitu. dengan perintah namanya Trikora. Trikora. Ya. Tri 3 Kora Komando Rakyat. Komando Rakyat. Ya. Dan itu Pak berperang Thomas ya. itu gagalan pembentukan negara Papua, ciptaan Belanda kolonial. Jadi waktu itu Belanda ingin membuat apa istilahnya membuat negara Papua itu Iya, waktu itu ya. iya, mau kuasai lah, mau dibikin apa nggak tahu, tetap dia kuasai. Dia kuasai. Belum diserahkan pada Indonesia. Padahal perjanjiannya dia akan serahkan. Ya, silakan. Oke. Kita nggak mau nyerahkan, serang. Dan akhirnya berhasil gitu ya. Ya berhasil. Berhasil. Ya. Direbut kembali Papua Barat gitu Iya, ya. aku tahu. Namanya di Komando Trikora itu. Tanggal 19 Desember 1961. 61. Perintah Bung Karno. Oke. Rebut Irian Barat, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sebelum, bayangkan nih, perintahnya tanggal 19 Desember 1961 ya. 19 Desember 61. 61. Rebut, kibarkan sang merah putih di negara Irian Barat, tanah air Indonesia. Sebelum
sebelum ayam berkokok 1 Januari 1962. Berapa hari itu? Bayangkan itu. Iya. 19 Desember 61 Nah, iya. sebelum ayam berkokok tahun baru 1962. Sekitar 10 hari. 10 hari. 10 hari ya. 10 hari. Tapi persiapannya sudah lama ya. Tapi geraknya masukan itu masuk ke sana itu 19 Desember 61. Oke. Itu namanya Veteran Pejuang Trikora. Oke. Yang kedua. Jenis kedua. Setelah Trikora kita rebut, sudah kita kuasai, Malaysia, waktu itu Malaya namanya. Membentuk Malaysia. Menggabungkan Kalimantan Utara dan beberapa pulau kecil di situ menjadi Malaysia yang didukung oleh Inggris dan Australia. Tujuannya apa? Mengurung Indonesia bagian utara. Mau diambil ya Kalimantan Utara lah sekarang ya. Iya. Jadi kan ada wilayah udara, ada wilayah laut. Iya. Kalau kita mau berhubungan apa-apa ke utara, tutup. Akhirnya kita nggak setuju pembentukan negara Malaysia dengan masukkan Kalimantan Utara itu dengan dukungan itu Inggris dan Australia. Itu kan kelompoknya sekutu Amerika. Iya. Dan Indonesia waktu itu melawan. Iya kan ada dari maunya dari ya sekarang aja masih ada kan. Iya. Orang-orang mereka yang menyiapkan supaya Irian jadi apa? Negara kan masih ada sama apa namanya. Jadi kalau ada gerakan utara mau apa-apa kita terhalang. Udara aja kan dikuasai dia. Iya. Perintahkan Bung Karno gagalkan itu. Dan berhasil juga waktu itu ya. Namanya perintahnya Dwi Kora. Dua perintah rakyat. Dua komando rakyat. Iya. Tahun 63 sampai 66. 63. Itu namanya veteran yang terlibat langsung secara resmi di situ. Veteran Pejuang Trikora. Ya. Nah, sebelum lanjut itu kan melawan sekutu. Iya kan Inggris. Iya. Kuat mereka persenjataan dan sebagainya Australia. Tapi apa yang membuat pasukan kita kok berhasil gitu? Padahal yang dilawan kan tidak hanya satu negara. Ya kalau dalam pertempuran perang satu negara itu selain kekuatan dalam negeri ya, tekad pasukan yang menyerang ini ya dengan begitu kuat, sedangkan yang diserang itu mungkin agak rendah moralnya. Ini kan perang moral ini, terus ya kendor begitu kan. Nah, kemudian juga peran serta secara politis internasional. Mungkin tidak sah itu konsep negara Malaysia yang mencakup Kalimantan Utara secara internasional. PBB yang kita diplomasi internasional lewat PBB juga. Akhirnya berhasil berkembang di Kalimantan Utara. Itu yang Dwi Kora. Bela namanya. Tadi kan pejuang. Ini pembela. Ya, pembela kemerdekaan. Pembela kan sudah merdeka kita. Sudah merdeka. Bela ya. Jadi beda ya. Yang pertama merebut. Itu pejuang. Pejuang ya. Ya, ini pembela yang sudah karena sudah merdeka tadi mau diganggu ini. Jadi itu pembela negara gitu ya. Ya, jadi veteran pembela Trikora tadi gitu kan. Veteran pembela Dwi Kora. Yang ketiga veteran pembela Saroja. Timur. Ya. Karena pada waktu itu rakyat Timur Timur itu mau gabung dengan Indonesia. Tapi dari yang menjajah Portugis menghalang kekuatan internasional, akhirnya dia mendirikan negara sendiri sampai sekarang itu. Pada waktu dia menyatakan di Balibu tanggal 17 Juli 76 itu masuk ke Indonesia ya. Itu kita bela. Nah, yang ikut itu tanggal terakhir itu ya, dari Juli 75 sampai dengan Juni 76 yang terlepas di sana yang pertama kali itu masuk veteran pembela Saroja. Saya 2 kali sana
2 kali dia. Ya. Ya berarti ikut di Saya kemudian Kompi Heeh. Desember 75 saya berangkat, Heeh. pulangnya Maret 76 76 pulangnya. pulang. Ya sudah merdeka ini, jadi separuh masih belum masuk Indonesia, Ya. separuh. Nah, setelah membangun, Heeh. karena saya dari Kop Zeni Angkatan Darat, Engineering Corps ya. Heeh. Setelah 1 tahun ada disekolahkan Heeh. terus 8 namanya, terus selanjutan perwira, Heeh. pangkat saya kapten waktu itu. Selesai, suruh berangkat lagi ke Timur Timur artinya membangun. Ya, Jadi membangun. tidak perang lagi gitu ya. Tetap perang karena masih ada yang gerilya dia. Oh, masih ada ya. Yang nggak setuju Heeh. gabung dengan Indonesia, gerilya dia. Oke. Retilin namanya. Retilin, Ya, ya. retilin. Itu yang kita atasi. Tapi seni selain ikut perang mengamankan daerah yang sudah kita kuasai, suruh membangun Nah, bangun jalan Ba- dari Atapupu, Batu Gede itu benteng pertahanan Portugis. Ada bentengnya itu. Sampai ke Boponaro, Aliu itu bikin jalan. Terakhir bikin lapangan terbang Komoro itu kan. Ya, di Dili ya. Oke. Walaupun akhirnya kita sayangkan berpisah lagi dengan Indonesia gitu ya. Ya. Di tahun 99 ya kalau ya yang kita kurang berhasil dalam diplomasi internasional. Nggak berhasil. Oke. Nah, jadi Pak Haji Abdul Qadir ikut di Seroja itu berarti ya? Seroja 2 kali. 2 kali. Tapi yang dikategorikan jadi veteran, yang ikut ke Timur itu, Timor Leste sekarang, sebelum 17 Juni 1976. Berarti ya ikut bertempur sebelumnya Iya, gitu ya? masih musuhnya Masih Portugis. Portugis gitu ya. Tapi kalau sudah 76 sudah integrasi, Iya. kawan kita sendiri. Iya, teman sudah masuk. Ya. Kita sudah dalam Undang-Undang 45 ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian dan keadilan abadi kan, Undang-Undang 45. Kita tiap suatu saat, kalau dulu tiap tahun ya hampir, sekarang sudah jarang-jarang ini, kita diminta mengirim satu pasukan yang di bawah bendera PBB. Iya. Namanya pasukan Garuda. Nah, yang mendamaikan di Kongo, di Timur Tengah, macam-macam juga. Di Lebanon juga ya. Di Lebanon, gitu. Pokoknya itu tentara PBB lah. Iya. Tentara Persatuan Bangsa-Bangsa. Kalau Indonesia namanya pasukan Garuda. Garuda 1 ada 8 atau berapa itu. Yang ikut langsung sana disebut veteran perdamaian. Jadi ada 4. Veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela ada 3, pembela Tripura, Dwikura, dan Seroja. Iya. Terus 4 veteran perdamaian. Yang ikut dalam formasi pasukan Garuda Republik Indonesia. Iya. Jadi yang ikut ke di luar negeri seperti itu. PBB. Ya. Untuk mendamaikan konflik di suatu negara. Jadi di sana sebenarnya tetap mereka pasukannya itu tetap bawa senjata, pasukan perdamaian ini atau bagaimana? Iya, tetap kalau udah untuk menjaga perdamaian pasti bersenjata, tapi penggunaan senjata diatur oleh pimpinan perang, nggak boleh sembarangan kan? Iya. Ya kalau kita diserang ya yang lawan ya. Iya. Oke. Nah, yang pengen kita tahu waktu Pak Haji ke Timor Leste sekarang, bagaimana sih suasana perang itu gitu? Ya, jadi namanya perang ya macam-macam ya, taktik ya. Taktik strategi itu macam-macam. Jadi pada waktu itu saya sebagai pasukan nggak tahu ya. Itu rakyat Timur waktu itu. Itu kumpul di benteng pertahanan Portugis di Balibu namanya. Besar bentengnya. Benteng besar. Apel seperti rapat raksasa gitu. Menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Tapi itu diserang oleh yang nggak setuju, yang dikuasai oleh Pretelin namanya di sana, yang didukung oleh Portugis. Berarti benteng itu yang diserbu oleh Pretelin itu ya? Bukan diserbu, artinya dikacau lah. Nggak bisa masuk dia, kita jaga waktu itu. Sampai kita kan sampai berapa tahun itu kan ada 2 tahun kita kuasai negara itu. Jadi baku tembak juga sama Pretelin itu? Iya, baku tembak, tapi dia gerilya.
Gerilya. Ya, gerilya dia. Oke. Gitu. Nah, ketika kita dalam kondisi berperang begitu, ada nggak perasaan takut atau bagaimana begitu? Secara manusiawi tetap namanya kematian itu mesti ditakuti. Iya. Iya. Nah, tapi karena tugas Tugas. kita juga diberikan indoktrinasi ya dengan kalau tentara itu dengan sabta marga, sumpah prajurit ya. Juga diyakini bahwa kematian itu hakikatnya lah di tangan Tuhan. Tuhan. Jadi kita dianjurkan tetap bertugas membela negara, melakukan tugas-tugas negara dan mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat perlindungan. Ya tetap kita dan sembahyang ya mohon keselamatan, Allah inna nas'aluka salamatan fiddin, ya itu semua. Luar biasa ya. Dan masih ingat nggak misalnya Pak Haji senjata apa yang Bapak pakai? Kalau komandan kan ya pistol. Pistol. Iya. Yang awal itu ada yang stand, ada yang panjang. Berarti Bapak yang mengatur taktiknya lah begitu ya? Iya, yang ngatur taktik kita. Tapi yang awal saya di mana-mana dikawal. Dikawal. 2 orang paling tidak ya. Kalau masuk daerah yang rawan ya lebih 2 orang lebih. Gitu. Dan kadang kan begini, pretelin itu kan warga juga kan, warga timur-timur. Iya. Tidak sulit kita bedakan mana warga sama yang misalnya dia nyamar jadi warga begitu. Ya memang sulit. Tapi kan dari gerakan kelihatan ya, dari gerakan. Kita kan sudah punya intel, ya. Kita punya intel ya. Nanti intel itu kan memberi informasi pada pasukan-pasukan tempur. Ada nyamar gini itu kan. Kita waspada gitu. Nah, apa yang membuat akhirnya berhasil dikalahkan pretelin ini? Kalau saya lihat, saya sudah kembali ya tahun 1967 itu sudah balik di Jakarta, saya terus dari sekolah lagi. Ya kalau saya amati dari luar ya itu diplomasi kita tingkat internasional lemah. Diplomasi kemudian yang kedua saya lihat ya namanya manusia ya. Ada juga beberapa dari kita yang kurang friend ya kepada masyarakat sana, yang bikin sakit hati dan sebagainya itu ada itu. Tapi yang nggak banyak. Tapi yang paling berat adalah pengaruhnya ke internasional, ke PBB itu kurang kuat kita. Jadi diplomasinya waktu itu yang akhirnya membuat kita kembali lagi mereka keluar dari Indonesia gitu ya. Nah ini yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya baru di awal aja kita udah banyak dapat pencerahan ya tentang veteran ini ya. Sebelum lanjut Pak Haji kita ngopi dulu. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kehormatan apa yang diberikan oleh negara untuk para veteran ini? Ya, jadi tentara itu atau tentara ya, setiap tugas itu ada surat perintah dari satuan atasan, dari si komandonya lah gitu. Kalau angkatan darat dari Panglima TNI Kasat, ada perintah supaya kamu berangkat sana tanggal sekian sampai tanggal sekian untuk apa di situ tuliskan. Surat perintahnya kapan diterbitkan surat perintah itu? Kalau di masa keveteranan tadi, semua yang terlibat di situ diberi gelar kehormatan veteran. Ya. Kalau nggak ada perintahnya nggak bisa. Ya. Kalau nggak ada perintah seperti ayat namanya, nggak ada perintah tertulis, tapi dia ngakui, saya ngakui, oh iya dia tukang ngurus makanan saya tiap hari, jaga saya, ada pernyataan dari saya. Dia veteran, walaupun bukan tentara dia. Diberi dana kehormatan. Oh gitu. Dan tunjangan veteran tiap bulan. Oh beda dengan tunjangan pensiun beda gitu ya? Beda. Mana ya? Jadi tentaranya dapat pensiun ya kan? Dapat tunjangan veteran sama dana kehormatan veteran. Oh gitu. Saya ada 3 pensiun bupati. Alhamdulillah Ya, baik. rezeki dari Allah, kita nggak pernah minta ya, nggak pernah nyangka itu. Nah, sekarang kalau tiap bulan saya masih menerima 3 pensiun dari tentaranya, dari
veteran dari bupati. Bupati juga, jadi pernah. Jadi Alhamdulillah. Pak Haji Abdul Qadir ini juga pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Timur, ya dari. Nah, itu ada lagi yang terhormat Oh, ada. lagi. Apabila warga negara Indonesia yang bergelar nanti ada gerahi gelar veteran itu, kalau keluarganya setuju, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena meninggal dunia. Kecuali kalau keluarganya nggak setuju, punya makam sendiri, tapi tetap upacara kebesaran militer. Tetap pakai upacara militer. Ya. Itu Kalau sebagai bentuk penghormatan pada veterannya. Oke. Kalau di NTB itu hanya 284. Oh gitu. Iya. Pejuang, pembela Tripura, pembela Dewekona, pembela Saroja, dan perdamaian. Jumlahnya sekarang ini yang masih hidup 284. Ya. Kalau yang di daerah kita untuk veteran pejuang masih ada. Daerah NTB ini karena ada raja yang anti Belanda, rakyatnya diajak melawan Belanda waktu perang kemerdekaan itu, yaitu Sultan Bima. Sultan Bima itu satunya sultan yang di NTB yang menggerakkan masyarakatnya untuk anti Belanda. Maka itu banyak veteran pejuang kemerdekaan itu ada di Bima. Di Bima. Banyak Bima kan. Jadi sultannya dulu mengajak melawan Belanda. Waktu Jepang menyerah, itu kan mau dilucuti senjata sama Belanda dari Jepang. Cekat ya dikari sari utuh itu, Simpang 3, Dompu. Oh iya. Cekat sana. Ya pasukan yang ikut mencegat tentara Belanda itu dari veteran pejuang semua itu. Oh jadi diambil paksa senjata gitu. Orang-orang Belanda itu. Iya. Mau ambil paksa tentara Jepang, dilucuti lah. Dilucuti. Terus kapalnya ada mendarat di Labuan Bima ditolak. Nah, ada juga dulu kan ada sejarah yang kita pelajari, ada agresi militer juga kan dari. Agresi. Iya, itu enggak termasuk veteran. Masuk itu kan agresi kan perang kemerdekaan 1, 2 itu kan nggak agresi. Itu agresi. Iya, agresi. Agresi 1, agresi 2. Kalau kita nyebut perang kemerdekaan. Oh gitu. 1. Iya. 45, 47. Perang kemerdekaan 2, 47, 49. Iya. Agresi itu. Kemerdekaan RI yang ke-76. Ya. Dan Pak Haji umurnya 80, berarti sebelum kemerdekaan sudah masih kecil gitu ya? Saya jadi tentara itu umur 19 tahun. 19 tahun. Tahun 58 saya jadi tentara, pangkat saya Sirsan 2. Sirsan 2. Itu karena itu saya SMP. Ya, waktu itu bapak saya sudah meninggal. Terus saya waktu itu tahun 58 itu tamat SMP, saya paling kecil di sekolah itu. Kalau saya udah gede-gede, sudah 25 tahun, ada yang lebih 25. Setelah tamat SMP pada ngelamar kerjaan. Ya. Nah, saya mau ingin sekolah SMA di Banyuwangi lahir saya kan. Setelah kecil nggak ada SMA, harus ke Malang. Jauh. Bapak sudah meninggal, ibu janda, ya nggak ada kehidupan yang mendukung untuk jauh itu. Ikut-ikut ngelamar itu. Jadi sebenarnya ya ikut-ikutan aja gitu ya. Ikut-ikutan kadang-kadang ngelamar, ada ngelamar di Pemda, di PLN, di bank, semua diterima. Terus Pak Haji ikut jadi. Saya diterima di Pemda. Oh Pemda. Ya dipanggil saya, mana masih ingat saya nanya bagian personalnya itu Pak Sudarji namanya. Iya. Oh kamu yang ngelamar, kamu bisa apa? Masih kecil kan? Iya. Nah, hampir 20 tahun lah misalnya. Ya tamat ya Pak, aja SMP aja. Bisa ngetik nggak? Bisa ngetik kan? Iya, pakai mesin ngetik. Iya, ngetik gitu. Iya. Ya nggak bisa. Nah sekarang gini, kamu kursus ngetik dulu. Jadi nggak langsung jadi tentara itu ya? Enggak. Terus apa? Terus ngetik dulu. Nanti kalau udah ya jajah ngetik, kamu datang lagi. 2 bulan saya harus ngetik. Ya. Udah dapat ijazah. Balik lagi. Ya. Ke Pemda. Pak Sudarji. Oh ya, dites. Kan waktu sekolah itu tiknya mestinya rollnya kan pendek gitu ya. Iya.
toothpaste yang panjang besar. itu. Terus kamu ngetik daftar gaji yang ada kolam-kolamnya, Iya. gemeter juga. Nah, ya lulus terus dikasih, karena saya bagian B waktu itu ya, SMP-nya bagian B, dikasih surat gitu ya, kamu nanti ngadep Pak Insinyur Sudarji namanya, kepala PU, kepala PU Kabupaten Lombok Timur, Banyuwangi. Nah, saya bawa sana, kepala tata usaha itu namanya Haji Subadar Saleh. Oh kamu, saya sudah kenal sama beliau itu, karena anaknya kawan saya sekolah, anaknya itu perempuan, satu kelas dengan saya. Waktu saya datang ke kepala tata usaha itu, oh bahasa Jawa, ini kamu yang mau kerja. Itu sudah porsinya di sana gitu. Langsung, jadi dulu enggak kayak sekarang ya, lebih mudah dulu ya. Iya, lebih mudah, nggak ada orang pintar lah. Lalu bagaimana ceritanya Bapak akhirnya jadi TNI? Terus iya, karena anaknya perempuan kan, kenal saya sekolah, pacaran. Jadi istri saya sampai sekarang itu. Oh jadi istri sekarang. Iya. Anak saya 4, tinggal 3 yang hidup. Dan cucu saya kan buyut sudah 5. Udah 5 sekarang ya. Luar biasa. Nah, terus kerja di PU. Saya di PU. Dari PU itu SMA partikelir istilahnya ya, swasta. Ya. Ada SMA swasta dibuka di tahun 59, dibuka di Banyuwangi. Dibuka. Saya masuk sekolah itu sore. SMA ya. Masih kelas 2 SMA. Tahun 60 ada perintah wajib militer. Oh, dulu tahun 60 tuh ada wajib militer. Tahu-tahu untuk merebut Irian Barat itu. Untuk Trikora itu. Iya. Di Banyuwangi, pegawai yang masih bujang, umurnya belum 21 tahun, wajib dilaporkan ke Puterpra namanya, sekarang Kodim. Iya. Dilaporkan. Saya satu-satunya yang masih bujang. Iya. Umurnya belum 21 tahun. Iya. Dilaporkan. Dipanggil sama Kodim. Panggil, kamu kena wajib militer. Tuh. Kemana Pak? Ya nanti kamu dipanggil Kodam Surabaya, dididik. Kita nggak tahu waktu itu untuk apa, ngerti kan? 1 bulan saya panggil itu, datang panggilan masuk KIR di Surabaya. Berangkat Surabaya, naik kereta api. Surabaya diganti uangnya semua sana, di tes macam lah memang. Dinyatakan lulus ya. Karena pangkatnya ijazahnya SMP, pendidikannya Bintara. Nah, terus lulus. 1 bulan berikutnya masuk pendidikan di Kota Bogor. Masuk pendidikan Bintara Zeni, Angkatan Darat. Genie kalau bahasa Belandanya itu. Zeni itu instruksi itu, pembangunan lah. Bangun rumah, bikin benteng, bikin jalan dan sebagainya. Olah sana 16 bulan. Pangkat Sersan 2 kuning, bengkok. Karena saya terbaik dari pendidikan itu, nilai saya terbaik nomor 1, saya dapat piagam penghargaan. Ditugaskan menjadi pembantu instruktur di Pusdik itu. Oh jadi instruktur? Ya, pembantu instruktur. Ya, orang 45. Instrukturnya orang-orang 45 jago-jago perang itu. Kita membantu. Mereka dari segi pengetahuan agak kurang ya, tapi dari pengalaman hebat ya. Kita membantu. Disiapkan untuk jadi instruktur, ganti dia kira-kira gitu. Karena jadi pembantu instruktur, kerjanya kan seperti guru, ya. Jam 7 sampai jam 2 selesai, pulang dah. Dulu kan nggak ada kerja sampai jam 4 nggak ada, jam 2 selesai. Daripada sore nganggur, masuk SMA. Oh, sambilan sekolah juga? Ya, sekolah. Terus saya kos di Bogor itu sama kawan-kawan saya itu 4 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan sama Fakultas Kehutanan. Satu
rumah itu 4 Iya. orang. Nyewa sama-sama begitu ya. Ya. Terus saya diajari pelajaran kelas 2, kelas 3 itu sama dia itu. Suruh ikut ujian nanti nggak usah tunggu kelas 3 itu. Jadi udah tahu duluan gitu ya. Diajari sama mereka kadang nganggur Iya. itu ya. kadang Iya, iya. Terus kelas 2 saya lapor sama kepala sekolah, Pak sama ikut ujian ekstra gitu. Boleh dulu, asal nggak sanggup boleh daftar kepada Pak Kepala Sekolah, masuk kantor namanya. Kalau kamu sudah siap? Sudah Pak. Didaftar, masuk ujian, ikut ujian akhir, Iya, iya. lulus. Lulus juga ya. Sama ya. Iya, iya. Itu luar biasa juga Pak ya. Jadi Ya. nggak perlu lama-lama SMA-nya gitu ya. Iya, nah, lulus kemudian ada pendidikan perwira. Kalau angkatan 45, Iya. selesai SMP, pangkatnya asisten kepala, Iya. bisa masuk sekolah perwira. Iya. Kalau yang remaja saya, Iya. saya SMA. Nah, saya sudah punya, tinggal masukkan aja lah. Iya, iya. Nah, sudah, ujian lulus. Lulus. Ujiannya gampang. Kan ukurannya kan antara orang SMP sama SMA, karena 45 itu kan. Iya. Yang SMA kan gampang. Iya, iya. Jadi lebih mudah rasanya gitu ya. Ya, lulus. Tahun 65. 65. Habis Kisaku itu masuk pendidikan sekolah perwira angkatan darat. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Pangkat belum letnan 2, pangkat letnan capa bolong itu. Iya, iya, iya. Bintangnya masih bolong. Bodong, iya, iya. Ya. Praktek 1 tahun, kalau di pasukan bisa gentet pun. Kalau di staf 2 tahun. Saya dapat tugas menggempur PGRS di Kalimantan Barat. Pasukan gerilya Sarawak itu. Iya, iya. Kalimantan Barat. Tugas sana, perang di sana. Perang di sana. 1 tahun jadi letnan 2, gentet. Berarti Pak Haji Terus saya kuliah. kuliah. Oh, kuliah juga ya. Kuliah jadi Ibnu Khaldun Iya. di Pontianak. Pontianak. Ya, yang di Bogor juga di Bogor. Sampai sarjana muda. Iya. Gitu. Terus sekolah perwira, Iya. sekolah perwira, 65, 66, 66 masuk sekolah perwira. Iya, iya. 68 tamat, tugas di Kalimantan Barat, letnan 1, 4 tahun dari sana, pangkat sudah bintang 2, pindah ke Jakarta. Jakarta di Komandan Kompi. Komandan Kompi. Iya, Komandan Kompi, kapten. Iya. Mangkat. Itu kuliah, melanjutkan kuliah itu di Ibnu Khaldun. Sampai tamat sarjana sosial politik. Itu SIP itu. SIP. Iya. Dulu Dokter Andes loh. Oh, dulu. Oh, iya. Jadi sebelum Dokter Andes SIP dulu, Pak? Enggak. Oh, Dokter Andes dulu. Dokter Andes dulu baru SIP Ya, gitu. tapi kan dari Dokter Andes mesti tanya Dokter Andes apa kan gitu. Ada ekonomi, Iya, iya, iya. ada seni budaya, ada kesenian, ada Iya, iya. sosial politik. Karena Dokter Andes terlalu banyak macamnya, Iya. dirubah ganti sarjana ilmu politik. Ilmu politik, Ya, iya, banget, iya. nggak Dokter Andes lagi. Iya, iya, oke. Nah, lalu untuk pangkat jenderalnya tahun berapa, Pak? Pangkat jenderal itu saya dapat sebagai ketua DPRD tingkat 1 dari Bupati. Selesai 1 tahun ada pemilihan umum kan, saya ditugaskan menjadi ketua Golkar Provinsi NTB. Tentara ditugaskan Iya. ke Golkar itu waktu itu. Iya, Masih aktif ya. Karena di tahun-tahun 70, 80-an sampai 90-an waktu itu Golkar. iya banyak dari TNI ya, Iya, iya, yang jadi gubernur, jadi Iya, bupati gitu iya. ya. Ya, saya jadi ketua Golkar Provinsi NTB, menang kan Golkarnya. Jadi anggota DPRD 1, Iya. mana paling banyak kursinya, Heeh. Golkar jadi ketua saya. Jadi ketua DPD provinsi Iya. ya. Wah, luar Itu biasa. dapat jenderal itu. Dapat jenderal. Kolonelnya bupati. Kolonelnya di waktu bupati. Iya. Ya, oke. Oke. Nah, Jadi 2 pangkat itu, 2 tingkat pangkat itu tidak ada dapat tugas di tentara itu. Sampai letkol itu ada dandim itu aja. Iya. Tentara, bupati dapat kolonel. Oke, oke, ya, luar biasa ya. Nah, kan tadi Pak Haji juga sering pernah tugas di
Kalimantan tadi juga gitu ya, menumpas apa namanya, PGRS ya PGRS itu tadi. pasukan gerakan rakyat Sarawak gitu. Dan pernah juga di Seroja tadi, di timur-timur tadi. DITI Jawa Barat itu. Oh itu juga Iya, di Jawa Barat. masih lama itu. Tahun itu kan untuk 4 ya DI. Iya. Kita suatu waktu ditugaskan sana ya. Tapi nggak pasukan, tugasan apa, pembinaan masyarakat. Bina masyarakat. Karena saya bisa ngaji soalnya, bisa ngaji jadi Ya. gampang Ngajak orang Jawa Barat ya. Iya gitu ya. Pendekatan agama Islamnya. Jadi lebih mudah gitu ya. Mudah ya. Oke. Itu pakaian preman ya, nggak pakaian dinas. Jadi ya jadi dianggap ya masyarakat biasa gitu ya. Biasa. Oke. Tadi kita masukkan Pemahaman ya. pemahaman kebangsaan. Ya. Oke. Nah, sekarang tugas veteran itu. Nah, sekarang tugas veteran itu Ya. meneruskan jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 45 kepada generasi penerus. Itu tugas pokoknya veteran sekarang. Oke. Nah dari sekian tugas tadi itu, mana yang Pak Haji Kadir rasakan paling berat itu yang mana? Ya, semua tugas paling berat ya, tapi yang saya rasa paling berat itu di bupati. Bupati? Iya, bupati. Kok enggak yang perang aja Pak? Gitu. Perang itu kan saat mau perang pikir berat ya, Iya. doa pada sholat tahajud dan sebagainya, saya selamat, ya sudah senang, ya, selesai kan. Iya. Tapi kalau bupati kan nggak bisa, apalagi waktu itu Lombok Timur rakyat miskinnya persentasenya besar. Oh. Iya. Malah yang jadi bupati yang lebih berat Jadi itu kita Pak. berakal mencari dana pusat supaya masuk ke kabupaten itu, perjuangan mati-matian itu. Apalagi tahun itu masih sangat apa ya? Enggak Iya. seperti sekarang gitu. Iya, Lombok Timur masih miskin. Miskin nggak ada Iya, apa-apa. di daerah selatan itu, Iya. daerah Gogorancah itu kan, Iya. itu kan daerah yang miskin. Oh, iya. Gogorancah saya tuh nggak pernah tidur di rumah itu, Oh. karena peresmian Gogorancah di sana semua, sorotan itu. Berapa tahun jadi bupati Pak waktu itu? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Dan itu yang paling berat rasanya Berat bertugas rasanya. gitu. Karena Dan tanggung jawab ya. tanggung jawab masyarakat tadi itu ya. Kan tanya waktu itu gubernurnya Pak Gatot, Pak Gatot ya. harus sukses itu Gogorancah. Iya. Oh, bayangkan aja itu. Iya. Tanah kering kayak gitu supaya menyukseskan tanah. Iya. Tapi akhirnya berhasil juga. Ya, ya. itu juga ya. Iya. Ya, Tuhan semua yang memberikan kemudahan lah ya. Iya. Kita mohon kepada Allah Iya. SWT. Luar biasa. Ini sebenarnya banyak sekali ingin kita bicarakan Pak Haji, tapi kita ada di penghujung acara. Di momen kita sekarang ini apa namanya, di 17 Agustus ini, di kemerdekaan RI yang ke-76 ya di tahun 2021, dengan segala keadaan kita hari ini yang pandemi Covid, bahkan masyarakat pun agak susah secara ekonomi dan lain sebagainya. Apa mungkin pesan-pesan untuk masyarakat, utama juga anak-anak muda seperti kami? Ya, kalau pesan saya, ayo kita atasi bersama ini COVID ini. Sampai kapan kita nggak tahu. Tapi pemerintah sudah memberikan pedoman ya untuk supaya COVID ini lekas berlalu gitu kan. Ya. Antaranya dengan prokes ya, Iya. prosedur kesehatan dan sebagainya. Ya itu kita taati lah. Hmm. Nah, yang kesehatan muda juga ikut membantu pada penyuluh-penyuluh kesehatan supaya masyarakat juga menghindari lah hal-hal yang dilarang seperti kumpul rame-rame dan sebagainya. Ya. Walaupun demikian kita juga tidak boleh mengendorkan kewaspadaan untuk menjaga negara kita ini. Jangan sampai bangkrut negara kita, nanti kalau ekonomi bangkrut bisa lemah, Yeah. kita diserang. Jadi nilai-nilai juang kebangsaan ini tetap harus veteran tetap menyampaikan. Kita pulih dalam kondisi apapun. Sekarang COVID dan sebagainya, kondisi memang sudah sengsara lah, dari uang susah, kerjaan sudah pada putus kerja dan sebagainya. Tapi cinta tanah air nggak boleh. Boleh luntur ya. Ya belum luntur, ya tetap waspadaan itu. Nanti kalau kita itu luntur akan kehilangannya lebih besar. Negara kita ini yang akan hilang ya. Bagaimanapun kita suatu waktu harus siap menghadapi tantangan itu. Ada kewaspadaan. Itu bisa waspada kita apabila kita sadar bahwa semangat juang itu tetap harus ada di dada dan sanubari siap
generasi muda terutama dan generasi bangsa ini harus ada. Maka itu di dalam membaca brosur dan sebagainya hendaknya selektif ya, yang kira-kira akan membuat perpecahan bangsa, melemahkan semangat juang dan sebagainya, itu hindarilah. Kita tetap baca sejarah yang bagaimana bapak-bapak kita berjuang mempertahankan negara ini dengan nyawa dan hartanya, teman kita pelajari dan kita resapi sehingga kita muncul kewaspadaan. Ya. Kalau kita udah hati dan pikiran kita tuh awas, ada sedikit aja hal-hal yang akan melenceng, mesti kita terasa, wah ini nggak benar ini, kita cegah. Gitu. Apakah masih ada nggak kira-kira nanti gangguan dari bangsa lain ke Indonesia di zaman sekarang ini, apakah masih memungkinkan ada hal seperti itu? Kalau kemungkinan itu pasti ada, makanya kita nggak boleh lengah. Kalau kita nggak angka tidak ada, lengah kita. Yeah. Ya, jadi kita harus memperkirakan sesuatu keadaan yang jelek dalam hati kita. Ada gerakan gini, apa nih sasarannya? Sekarang ada seperti kemarin apa namanya itu? Prokes ya, diperpanjang dan sebagainya itu loh. Apa namanya? PPKM 4 apa itulah. Itu kan udah orang banyak yang mengeluh dan sebagainya. Nah, ini kita harus bisa memberikan penjelasan sama mereka. Tujuannya bukan ya kita memang sengsara ini. Tapi kalau kita nggak waspada nanti kesengsaraan kita ini akan lebih parah kita apabila negara kita dikuasai oleh orang lain. Ingatkanlah. Baik. Ya, ini yang sangat luar biasa ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Abdul Qadir SIP yang sudah hadir di podcast kita hari ini, dan tentunya semoga kita bisa mengikuti spirit atau semangat perjuangan beliau tentunya, terutama untuk generasi muda gitu ya. Memang sekarang tugas kami itu untuk menyampaikan di mana saja, bukan mengacung diri ya, tapi sengaja kami tonjolkan hal yang penting itu kewaspadaan. Ya. Tetap harus apalagi menghadapi kondisi PPM sekarang ini ya, harus tetap waspada kita. Dan berjuang bersama-sama pemerintah untuk segera mengeliminir lah, mengatasi bagaimana. Jangan kita malah bikin berparah. Karena kan saya lihat di televisi sekarang lah menyentuhkan barang-barang yang terlarang, sebagainya, masuk ke kandang burung, ya janganlah begitulah. Kalau yang ajaran agama Islam lah, kalau kita cari rezeki yang hal-hal thayyiban lah gitu ya. Pada kita untuk juga jangan lupa juga itu harus kita banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakit ini segera berlalu. Amin, betul sekali ya. Dan singkat terakhir, jadi Bapak Haji Abdul Qadir ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Harian Yayasan 45 juga Pak ya. Jadi bergerak di bidang pendidikan juga sebenarnya Pak ya. Ketua Yayasan Dewan, bukan Ketua Yayasan, Ketua Dewan Harian 45. Ada kegiatannya di NTB ini Yayasan 45 mendirikan Universitas 45 gitu ya. Jadi ya, luar biasa ya. Jadi banyak hal yang harus kita ikuti dari Bapak gitu ya. Tidak hanya ketika merebut gangguan dari bangsa asing, namun juga membangun infrastruktur jiwa kebangsaan. Iya, juga kebangsaan. Bahkan juga di dunia pendidikan yang paling berat ini ya, menanamkan jiwa kebangsaan. Awas pada itu. Itu berat ya. Gerakan-gerakan yang sangat sumir kadang-kadang itu ya. Sepertinya bagus, tapi arahnya tuh akan gulingkan kita gitu ya. Waspadaan itu. Dan itu selalu ada ya. Ada saja orang-orang yang masih mau tetap gitu ya, punya niat menghancurkan negara, itu ada saja. Tetap ada. Ibaratnya orang berbaca itu tidak mungkin habis. Ada saja. Itu jadi titiknya itulah kewaspadaan pribadi dari keluarga di masing-masing lingkungannya. Jadi tidak hanya kita pikirkan COVID lain sebagainya, namun rongrongan untuk dari orang-orang yang punya niat menghancurkan negara kita juga penting juga. Gitu. Nah, terus
kalau kita nggak mampu namanya mengatasi, paling tidak kita menyampaikan informasi yang kita lihat itu pada pejabat yang berwenang secara baik, jangan sampai kita ketahuan dan mereka kita dihantam sama mereka. Oke. Saya juga pada kesempatan ini kepada para pencinta Wira podcast ya, ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Marilah kita meriahkan dan arti kata sebatas dalam kondisi COVID ini sesuai dengan ketentuan COVID. Jangan sampai kita melanggar itu, walaupun kita akan bersenang-senang, tetapi kesenangan kita sekarang ini ada alat seperti ini karena ya, tidak usah kumpul-kumpul seperti di rumah saja ya. Di rumah. Bisa juga diperintahkan ini dari Dewan Pimpinan Pusat nanti tanggal 10 Agustus nih Hari Veteran Nasional. 10 Agustus. Iya. Itu upacaranya di rumah masing-masing. Oke. Kita jaga. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi masyarakat luas di NTB dan di mana saja yang berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya hadir di studio podcast Wira Podcast hari ini, Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Abdul Qadir SIP sudah mencerahkan kita semua dengan banyak hal seperti itu ya, dan kami ucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan Hari Veteran. Iya, dan Hari Veteran yang 10 Agustus. Iya, itu yang keberapa kalau Hari Veteran? Ya sama 76 juga ya. Anak kurang 60 ya. Oke ya. Ya, jadi saya ulang, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan juga Hari Veteran Nasional yang ke-60 ya. Semoga tetap semangat berjuang terus tetap ada gitu. Sekali mereka tetap merdeka. Luar biasa. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.